after Bahrain tied it in the very last play, the very final minute, the 99th minute of the match. Problem here is the ref only added 6 minutes. As it's hard to say there isn't some kind of foul play here. I'm not one to build conspiracies or anything like that, but it just seems like the ref got it wrong. He added way too much time at the end there, and it cost Indonesia. Because the last minute, they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. Seluruh sepak bola internasional kecam wasit kontroversi di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Timnas Indonesia tiba di Qingdao, Cina, disambut hangat para supporter. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Erick Thohir, resmi perkuat Timnas Indonesia. Seluruh sepak bola internasional kecam wasit kontroversi di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kontroversi yang terjadi di laga Timnas Indonesia kontra Bahrain menimbulkan amarah yang luar biasa dari publik tanah air. Meski Timnas Indonesia tak kalah dalam pertandingan tersebut, namun hasil imbang 2-2 ini berasa seperti mengalami kekalahan. Bagaimana tidak kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna hanya karena sosok wasit botak asal Oman membuat keputusan yang merugikan pasukan Garuda. Timnas Indonesia sebenarnya mampu mempertahankan skor 2-1 sampai menit ke-90 dan waktu tambahan hanya 6 menit, namun wasita kunjung meniup peluit akhir sampai menit ke-99. Bahrain mencetak gol lewat situasi bola mati. Tak lama setelah itu wasit mengakhiri pertandingan. Setelah wasit mengakhiri laga, pemain Timnas Indonesia tak terima dan mencoba mempertanyakan mengapa pertandingan tak diakhiri sesuai dengan menit perpanjangan waktu yang tertera. Di sisi lain, akun media sosial Timnas Bahrain justru menuliskan gol penyeimbang yang dicetak Muhammad Mahron di menit ke-6 injury time babak kedua atau pada menit ke-96. Padahal sudah jelas-jelas gol itu tercipta di menit ke-6 injury time babak kedua alias lebih 3 menit dari jatah tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Sontak saja hal ini membuat amarah netizen tanah air semakin membeludak. Tak hanya itu saja, sorotan-sorotan dari berbagai media pun bermunculan. Tak hanya dari media-media Asia saja, media dari Eropa juga ikut mengecam apa yang dilakukan wasit tersebut. Media Eropa seperti ESPN juga ikut menyoroti kejanggalan tersebut. Menurut media tersebut, wasit asal Oman sudah berhasil merampok kemenangan di depan mata skuad Garuda. Tanya itu saja salah satu media terbesar di dunia, yaitu 433 ikut mengangkat kontroversi pertandingan Bahrain melawan Timnas Indonesia tersebut lewat postingan Instagramnya. 433 menyindir kontroversi gol yang diklaim Bahrain dengan hitungan-hitungan memakai nomor punggung Romelu Lukaku 90, Xavi Hernandez 6, kemudian bawahnya ada Ronaldo dengan nomor punggung 99. Sontak saja postingan tersebut pun langsung diserbu warganet tanah air. Mereka mendukung jika media-media besar seperti 433 harus menggaungkan keadilan meski Timnas Indonesia tak berhasil meraih kemenangan. Dukungan-dukungan dari negara-negara tetangga Asia bahkan Eropa terus mengalir untuk tim nasional Indonesia agar mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Di sisi lain, usai kejadian tersebut, pihak PSSI pun langsung bergerak cepat untuk mengurus tuntas kejanggalan tersebut. Dengan rasa kecewanya, pihak PSSI pun langsung mengirim protes keras ke FIFA agar skuad Garuda mendapatkan keadilan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memperingatkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC atas kejadian tersebut. Sintayong menyebut bahwa wasit Ahmed Al-Kaf memalukan. Selain itu, Sintayong juga mengultimatum AFC, jika sepak bola Asia ingin berkembang, keputusan wasit harus diperhatikan. Sintayong menegaskan bahwa kemarahan para pemainnya adalah hal wajar karena keputusan wasit yang sangat merugikan. Timnas Indonesia tiba di Qingdao, Cina, disambut hangat para supporter. Tim nasional, Timnas Indonesia telah tiba di Qingdao, Tiongkok, Jumat 11 Oktober sore waktu setempat. Kedatangan Jai Itzes dan kawan-kawan disambut oleh para pendukung yang telah menunggu di pintu kedatangan bandara.
Mengutip rekaman video akun Instagram PPI Tiongkok, para pemain tampak tiba secara bersamaan, yang kemudian melemparkan senyuman dan melambai tangan kepada para pendukung yang telah menunggu. Mayoritas yang menanti kedatangan para pemain adalah pendukung wanita. Beberapa di antara mereka berfoto bersama sebagian pemain dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Para pemain berencana untuk fokus pada pemulihan kondisi setelah tiba di Qingdao. Mereka akan memiliki waktu sekitar 4 hari untuk istirahat dan latihan sebelum pertandingan melawan Tiongkok. Timnas Indonesia melakukan perjalanan dari Bahrain menggunakan pesawat charter. Tiongkok juga melakukan langkah serupa dengan menyewa pesawat untuk terbang dari Australia. Pertandingan antara Tiongkok versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth pada Selasa 15 Oktober pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi tim Garuda untuk meraih 3 poin pertama dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima dalam klasemen sementara dengan 3 poin. Poin tersebut berasal dari 3 kali hasil imbang berturut-turut melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara itu, Tiongkok berada di peringkat ke-6 atau terbawah. Tim Naga telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut sehingga masih belum mengumpulkan poin hingga saat ini. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Erick Thohir, resmi perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain timnas Indonesia. Ini kita, Erick Thohir dan Kevin Dix lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya. Kevin Dix sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini, Kevin Dix sudah berpikir realistis yakni membela Indonesia, tim nasional kita, lanjut pria berkacamata ini. Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers. Namun, Kevin Dix dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berselang 2 tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Bek FC20 itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024. Sementara Kevin Dix juga kencang dirumorkan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tanda-tanda awal dibocorkan pelukis atas nama Zulham Subari. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari, Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024.